Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk mas bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Alhamdulillah mas bro, di lahan 1 kemarin ya, minggu kemarin kita sudah panen ya. Dan ini penampakan di lahan 2 mas bro, seperti yang saya utarakan di video saya kemarin yang terakhir ya, waktu panen, bahwasannya di lahan 2 ini lahannya sedikit berbeda, tekstur tanahnya pasir bulan mas bro. Perawatannya apa saja yang saya lakukan, ini yang saya tanam tabela tanggal 25 Juni kemarin ya mas bro. Dan kalau di konsep pindah tanam, waktu ini tanaman saya ini sudah berumur 14 HST hari ini. Maka kegiatan saya hari ini adalah melakukan pemeruningan, penyunatan, pemilihan batang kolor. Berapa yang akan naik, 1 atau 2 atau 3, itu nanti bervariasi tergantung dari ruang ya. Ruang kolor yang saya miliki ini kalau sekiranya lebar akan saya isi 3, naik 1 lah saya 2, kemudian kalau yang sempit saya naikkan 1, kalau yang standar saya naikkan 2. Nah ini penampakan di 14 HST. Saya berhitungnya itu ketika saya melakukan penyulaman yang pertama ya mas bro, maka di situ saya hitung 00 HST. Dari penyulaman maka usia tanaman saya ini usianya 14 HST. Kegiatannya apa saja selama 14 HST ini yang sudah saya lakukan, kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini mas bro. Namun seperti biasa untuk mas bro yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Evangelio 08 ini, yang belum subscribe, di subscribe ya mas bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Semongko. Baik mas bro, langsung saja ya kita menuju ke pokok pembahasan di jumpa kita di budidaya melon tahap kedua ini mas bro, dengan kondisi media tanahnya ini namanya pasir bulan ya. Kelihatannya mas bro, pasir-pasir halusnya luar biasa banyak. Ini perawatannya agak sedikit beda yang saya lakukan ya, tidak seperti di lahan 1 kemarin. Kalau lahan 1 kemarin pupuk susulan ini sudah 2 kali saya lakukan mas bro ya, usia 5 HST kemarin dan juga usia 9 HST. 5 HST saya masuk pupuknya itu KNO merah 1 gelas, kemudian ultradapnya setengah gelas. Itu saja pupuk yang saya masukkan di 5 HST. Kemudian saya melakukan juga penyemprotan nutrisi G06 Plus Goldtech ya mas bro, di 5 HST sorenya. Di 8 HST terpantau ada kutu-kutuan mas bro. Kemarin saya masuk insektisida, ada kutu dan juga ulat. Saya langsung masuk Gracia, dosisnya 5 mili per tangki 16 liter. Kemudian saya juga masuk fungisida Bion M yang kemarin mas bro ya, 2 sendok makan karena habis hujan lebat mas bro. Saya takutkan nanti daunnya bocor, jadi saya kompres. Kemudian ada penanganan juga ulat dan juga kutu. Saya masuk Gracia, dosisnya 5 ml. Kemudian untuk fungisidanya saya masuk 2 sendok makan. Di 9 HST saya masuk pupuk kembali. Pupuk yang saya masukkan masih ada tambahan 1 bahan, yaitu magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat itu kemarin saya kasih 2 sendok makan munjung. Kemudian ultradapnya masih setengah gelas, KNO merahnya 1 gelas. Dan hasil dari aplikasi-aplikasi selama ini mas bro, alhamdulillah sudah seperti ini ya. Seperti biasa habis mupuk kita langsung melakukan pengompresan nutrisi G06 Plus ya. Dosisnya masih setengah mili per tangki 16 liter. Hingga hari ini usia 14 HST mas bro ya. Program kerja kita di 14 HST ini melakukan pemeruningan atau pemilihan cabang yang mana nanti akan kita bawakan buah. Jangan lupa mas bro, alatnya siapkan gunting ya, untuk mempermudah proses kerja kita. Jadi di sini ya kita sudah melihat tanaman kita ini sudah tumbuh. Ini ada 3 kolor. Sebenarnya ini 3-3-nya bisa kita pelihara mas bro ya, ketika halaman kita itu luas ya, terus dak matahari itu full pagi dan sore. Namun kalau terkendala lahannya sempit atau pagi sore itu matahari tidak full,
ditakutkan terlalu rimbun daun, maka akan berpotensi terjadi jamur yang sangat besar, sulit untuk ditanggulangi. Sebaiknya kita putuskan pada saat usia maksimalnya di usia 14 HST ini Mas Bro. Kita akan bawa berapa kolor dalam satu bidang hamparan tanaman. Misalnya ini sini saya akan melakukan, karena ini hamparannya sempit ya Mas Bro, sempit namun matahari masih bisa kena. Ini pagi sore di wilayah sini masih dapat, maka rata-rata di sini saya akan bawa 2 golor. Nah, pemilihan golornya juga sebenarnya sama seperti yang kemarin. Intinya itu kita mencari batangnya yang mirip, hampir sama besar, kemudian yang panjang golornya juga sama rata. Ya, itu yang kita pilih ya. Ini kita buang Mas Bro. Bismillah. Tujuannya masih tetap sama ya Mas Bro. Kalau kita naikkan dua nanti potensi satu-satu, atau kita mau sistem angle juga nggak apa-apa Mas Bro nya. Nah, ini kita naikkan saja batang utama 1, nggak masalah Mas Bro, sama aja. Nanti ketika kita rawat dalam satu batang utama ini pun bisa muncul bakal buahnya itu banyak, yang potensinya itu sama. Namun selera saja ya, Mas Bro nya mau pakai sistem angle atau naikkan 2 cabang atau 3 cabang ya. Kalau 3 cabang biasanya nanti tuh 1 naik 2 lasah seperti itu. Kalau halaman Mas Bro itu luas, mainkan trisula ya, konsep trisula juga bagus. Nah, seperti ini nanti maka dia sistemnya angle, 1 batang utama naik, yang cabang airnya 1-2 kita buang. Kemudian yang tidak kalah penting lagi tuh Mas Bro, di sini ya, di tunas-tunas air ini, di ketiak daun ini dia ada bakal bunga dan juga bakal bunga. Itu sebaiknya langsung kita rempel saja sampai di posisi ini, di bawah per ini Mas Bro, yang muncul di bawah ketiak daun langsung dibuang saja. Pokoknya patokannya ini ya Mas Bro ya, per. Setiap batang itu nanti kalau sudah besar seperti ini pasti ada per pertama. Nah, per pertama ini di bawahnya ini kita rempel semua. Jadi kerjanya nanti enggak 2-3 kali, dia sudah bersih. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini nanti Mas Bro, di per pertama ini nanti di 6 ini potensi mulai ada bakal buah. Jadi di bawah per ini semuanya yang ada tumbuh di ketiak-ketiak daun di sini langsung kita buangin saja. Jadi 14 HRT itu kerjanya double ya Mas Bro. Yang pertama kita melakukan pemilihan ya, kita mau pakai konsep angle, trisula atau 2 golor naik. Nah, sekalian kita membersihkan, pokoknya di bawah ketiak daun ini langsung kita bersihkan semua. Di samping itu Mas Bro, kita juga melakukan pembersihan ini ya, daun ya Mas Bro. Daun yang tumbuh di dekat daun kepel ini langsung kita buang saja. Misal kayak ini daun kepelnya ini Mas Bro, ini tumbuh daun, ini langsung kita buang aja. Bismillah. Nah, kemudian yang di sini, ini golor yang kita piara itu yang ke sana itu Mas Bro. Di bawahnya ini kan ada daun lagi, ini kita potong aja langsung, supaya nanti konsentrasi nutrisi itu lari dari batang ini langsung ke batang yang kita piara ini. Pokoknya yang tidak kita piara di bawah per langsung kita bersihkan. Nah, seperti ini kita buang saja. Jadi di seputaran batang bawah ini dia tidak terlalu rimbun nantinya Mas Bro. Nah, tujuannya ya supaya kalau terjadi kelembapan tinggi tidak mudah potensi naik jamur ya. Dan jangan lupa Mas Bro, kalau ada arang sekam ya, langsung aja masukkan ke dalam lubang tanam ini. Yang pertama tujuannya menjaga kelembapan tanahnya, kemudian rumput nggak mudah tumbuh. Kalau musim hujan dia cepat kering, nggak lembab aja gitu, nggak mudah madet lah intinya di seputaran perakaran ini. Goldtech juga sudah masuk 2 kali ya Mas Bro selama 14 HST ini. Fungisida juga sudah 2 kali masuk. Yang pertama Bion M dan yang keduanya Mantazep kemarin ya di 13 HST. Kemudian juga saya kemarin menyemprotkan insektisida Gracia dengan dosis 5 mili. Kita akan jumpa di perawatan berikutnya ya Mas Bro. Perawatannya apa saja kita akan bahas di video selanjutnya. Oleh karena itu untuk Mas Bro yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Fajrul 08 ini, yang belum subscribe, di subscribe ya Mas Bro supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Salam tani, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.